Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius, karena kita akan bahas salah satu laga paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Laga hidup mati melawan Irak di Jeddah, Arab Saudi. Dan seberapa besar keyakinan teman-teman bahwa timnas Indonesia akan berhasil mengalahkan Irak? Apakah 20%, 40%, 60%, atau bahkan 100%? Tapi sebelum lanjut, saya berharap dukungan teman-teman untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe biar lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Situasi timnas kita kali ini bisa dibilang serba nggak ideal. Ya, kalau kita lihat konteksnya, anak-anak Garuda datang ke Jeddah dengan beban berat di pundak. Setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi di laga pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia nggak punya pilihan lagi selain menang melawan Irak. Satu kekalahan lagi dan perjalanan panjang menuju Piala Dunia yang sudah kita impikan selama 73 tahun bisa berakhir begitu saja. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini memimpin tim ini, sadar betul bahwa laga ini adalah ujian mental. Dalam konferensi persnya di Jeddah, Kluivert bahkan menyebut kami akan menghadapi satu final lainnya. Dan memang benar, setiap menit di lapangan nanti adalah final kecil bagi Garuda. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata dari fakta-fakta yang cukup menakutkan. Irak adalah salah satu tim yang selama ini menjadi momok bagi timnas Indonesia. 3 pertemuan terakhir, semua berakhir dengan kekalahan. Dari skor 1-5 di Basra, kalah 1-3 di Piala Asia 2023, dan terakhir 0-2 di Jakarta. Dan yang menarik, 3 hasil itu terjadi dengan gaya permainan Indonesia yang berbeda-beda. Artinya Irak bukan cuma unggul di kualitas tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan taktik kita. Kondisi mental pemain Indonesia juga sedang diuji habis-habisan. Setelah kalah telak 0-6 dari Jepang, lalu kembali kalah dari Saudi, wajar kalau semangat sebagian pemain sempat goyah. Tapi di sisi lain justru di titik terendah seperti inilah kita bisa melihat siapa yang benar-benar punya karakter. Kluivert bilang dengan tegas, saya ingin pemain melupakan masa lalu. Sekarang fokusnya cuma satu, menang lawan Irak. Kalimat yang sederhana tapi dalam banget. Karena buat pelatih manapun, mengubah mental pemain setelah kekalahan besar itu nggak mudah. Apalagi menghadapi lawan sekuat Irak. Menariknya, di tengah situasi sulit itu ada kabar baik. Kelvin Verdong dan Ole Romani dikabarkan siap tampil sejak awal. 2 pemain ini punya pengaruh besar di skema Kluivert. Kita lihat buktinya. Waktu Kelvin absen, Indonesia kalah dari Jepang dan Australia. Artinya, perannya bukan cuma soal umpan silang atau bertahan, tapi juga soal kestabilan di sisi kiri, pertahanan, dan serangan. Sementara Ole Romani, pemain yang disebut banyak pengamat, menjadi salah satu pemain yang paling aktif di era Kluivert. Saat lawan Arab Saudi, Ole baru masuk di menit ke-64 tapi langsung bikin ancaman nyata. Bahkan memaksa lawan melakukan pelanggaran yang berbuah penalti. Artinya kehadiran 2 pemain ini bisa menjadi pembeda besar di Jeddah nanti. Sekarang kita bicara soal skenario. Kalau Indonesia bisa menang atas Irak dengan selisih lebih dari 2 gol, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Tapi realistisnya itu bukan perkara mudah.
Kalau skenario itu gagal, minimal 3 poin ini bisa menjadi memperpanjang napas Garuda ke putaran kelima. Di sana nanti kita akan bertemu runner-up grup A, kemungkinan besar Qatar. Laga playoff itu akan dimainkan kandang tandang pada bulan November. Jadi ya, apapun hasilnya, kemenangan lawan Irak tetap menjadi kunci. Imbang masih bisa, tapi dengan syarat Arab Saudi harus menang 2 gol atas Irak di laga penutup. Rumit, tapi masih ada harapan. Dan selama ada peluang, selama ada Garuda di dada, kita nggak boleh menyerah. Tapi kita juga harus jujur, Irak datang dengan motivasi besar. Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, Adnan Dirjal, bahkan ikut mendampingi tim langsung ke Jeddah. Dia ingin memastikan Irak melangkah ke Piala Dunia 2026, mengulang sejarah tahun 1986 ketika mereka terakhir kali tampil di turnamen besar dunia itu. Dirjal bilang, kami sangat bersatu setelah suka dan duka beberapa tahun terakhir. Jalan kami semakin dekat menuju Piala Dunia. Artinya mereka datang bukan cuma untuk menang, tapi untuk menorehkan sejarah. Dan di balik itu mereka punya 3 pemain yang harus benar-benar diwaspadai, yaitu Aiman Hussein, Ali Jassim, dan Muhannad Ali. Ketiganya punya catatan mencetak gol ke gawang Indonesia di laga-laga sebelumnya. Bahkan Muhannad Ali baru-baru ini menjadi top skor di Piala Raja Thailand. Teman-teman, kalau kita lihat dari sisi taktik dan psikologi, laga ini bukan sekedar soal bola di lapangan, ini tentang harga diri, tentang bagaimana tim ini belajar dari rasa sakit dan bangkit dari kekalahan. Indonesia sudah 73 tahun menunggu kesempatan tampil di Piala Dunia, dan sekarang langkahnya tinggal beberapa pertandingan lagi. Patrick Kluivert dengan segala pengalamannya di Barcelona dan tim nasional Belanda tahu bahwa kunci di laga seperti ini bukan sekedar strategi, tapi ketenangan. Bagaimana mengendalikan tempo, menjaga konsentrasi, dan memanfaatkan setiap peluang kecil yang muncul. Karena terkadang dalam sepak bola, satu momen kecil bisa mengubah segalanya. Kalau Indonesia bisa tampil dengan determinasi yang tinggi, kalau para pemain bisa lepas dari tekanan sejarah melawan Irak, bukan mustahil keajaiban itu datang lagi. Ingat, sejarah mencatat terakhir kali kita menang atas Irak itu terjadi tahun 1968 dalam kualifikasi Olimpiade. Sudah lebih dari setengah abad lalu. Dan siapa tahu, sejarah itu sedang menunggu untuk ditulis ulang malam ini di Jeddah. Jadi buat seluruh pendukung Garuda dimanapun teman-teman berada, saatnya kita bersatu. Kita boleh realistis, tapi jangan pernah kehilangan semangat. Karena kemenangan besar dalam sepak bola selalu dimulai dari keyakinan kecil di dalam hati. Dan untuk para pemain, Jay Ises, Kevin Dick, Calvin Verdong, sampai oleh Romani, mereka bukan cuma bermain untuk 3 poin. Mereka bermain untuk kita semua, untuk bangsa yang gak pernah lelah untuk bermimpi. Jadi teman-teman, intinya sederhana. Laga melawan Irak ini bukan cuma tentang menang atau kalah. Ini tentang mental, sejarah, dan mimpi besar yang sedang kita perjuangkan bersama. Apapun hasilnya nanti, perjalanan ini sudah menunjukkan satu hal, bahwa sepak bola Indonesia sudah melangkah ke level yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau teman-teman percaya Garuda bisa bangkit, tulis di kolom komentar, kita percaya Garuda. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya cerita-cerita seperti ini terus bisa hadir di layar teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.